Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Perkenalkan, nama saya Diputu Desiani. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan ketiga tahun 2021 di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN di sekolah saya sendiri di SD Negeri 6 Pedungan di kelas 5, tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Pembelajaran ini akan dilaksanakan secara daring. Selamat menyaksikan. Kegiatan pembelajaran diawali dengan menyapa peserta didik di grup WhatsApp, kemudian mengirimkan link absensi online dan mengirimkan link Zoom meeting yang akan digunakan untuk pembelajaran pada hari itu. Untuk materi ajar dan LKPD sudah dikirimkan ke grup WhatsApp 1 hari sebelumnya untuk bisa dipelajari sebelum pembelajaran berlangsung. Selamat pagi. Pagi. Baik, semangat sekali ya anak-anak hebat guru. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, pintar kita sekali ya anak-anak hebat. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat ya? Sehat. Kita lagi dengan Bu Guru ya. Mari bersyukur karena kita tetap bisa belajar walaupun lewat tatap maya. Nah, anak-anak sudah hadir semua ya hari ini ya. Nah, baik, mari kita mulai pembelajarannya. Nah, pembelajaran hari ini mari kita mulai dengan berdoa ya anak-anak ya. Berdoa sebelum belajar sesuai agama dan keyakinan masing-masing agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, siapa yang mau membantu Bu Guru memimpin doa hari ini? Ya, Bu. Baik, Cynthia, silakan pimpin doa ya. Teman, sebelum kita memulai pembelajaran online, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Cynthia sudah memimpin doa kita hari ini. Nah, anak-anak, apa saja yang harus disiapkan sebelum belajar? Anak silakan siapkan buku tema 4 ya. Nah, tema 4, sehat itu penting. Silakan anak-anak siapkan dulu bukunya. Kemudian materi ajar tema 4 yang sudah Bu Guru bagikan di WA Group ya. Kemudian LKPD dan buku tulis serta alat tulis. Nah, itu yang harus kalian siapkan terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak sudah mengisi daftar hadir kelas 5A? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, Bu Guru sudah kirimkan di grup ya linknya. Silakan anak-anak isi. Untuk yang belum mengisi, silakan diisi hari ini ya. Nah, setelah itu, Bu Guru akan menyampaikan aturan belajar menggunakan aplikasi Zoom. Baik, pertama ada mikrofon ya anak-anak. Mikrofon ini digunakan apabila anak-anak ingin berbicara ya. Silakan matikan mikrofonnya apabila tidak berbicara. Nah, yang selanjutnya ada kamera. Silakan hidupkan kamera selama pembelajaran berlangsung agar Bu Guru bisa melihat wajah anak-anak selama pembelajaran. Selanjutnya ada fitur raise hand anak-anak. Nah, raise hand digunakan apabila anak-anak ingin bertanya atau ingin menjawab pertanyaan dari Bu Guru ya. Silakan gunakan fitur raise hand-nya di sepanjang kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang terakhir ada fitur chat. Nah, apabila anak-anak mau ke kamar mandi, silakan ketik di fitur chat. Nah, anak-anak itu adalah aturan belajar menggunakan aplikasi Zoom. Nah, selanjutnya mari kita bernyanyi lagu wajib nasional yang berjudul Bangun Pemudi Pemuda. Nah, karena Sumpah Pemuda sudah dekat, Bu Guru ingin mengajak anak-anak untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional
untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia melalui menyanyikan lagu-lagu nasional. Anak-anak, silakan ikuti video ini ya. Sudah ada liriknya, silakan diikuti. Mari kita mulai. Selanjutnya kita bernyanyi Mas PPK. Ikuti video ini ya anak-anak ya. Gerakan Nasional Revolusi Mental membangun karakter generasi gemilang, menuju kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia. Melalui pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa. Pekerti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia. Religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya. Mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia. Melalui pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa. Berbudi pekerti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia. Religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya. Mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia. Siswa berkarakter Indonesia, siswa berkarakter Indonesia. Baik, tadi kita sudah menyanyikan lagu Mars PPK ya anak-anak ya. Pintar sekali anak-anak ya, masih ingat lagu Mars PPK. Nah, sekarang ayo kita melakukan tepuk PPK dan salam PPK. Ikuti video ini ya anak-anak ya. Baik, betul-betul sekali ya. Anak-anak sudah bisa salam PPK dan anak, guru tidak akan menghenti-hentinya mengingatkan anak-anak untuk melaksanakan protokol kesehatannya. Nah, di sini ada 5M anak-anak. Nah, apa itu 5M? Memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, membatasi mobilisasi dan interaksi. Pinter, 5M itu adalah memakai masker, menjauhi kerumunan, mencuci tangan, menjaga jarak, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Nah, di sini ada juga 6 langkah cuci tangan anak-anak. Silakan diikuti ya setiap kalian mencuci tangan. Kemudian ada cara memakai masker yang benar. Nah, itu adalah protokol kesehatan yang harus kalian laksanakan setiap hari.
Baik anak-anak, Bu Guru punya sebuah pantun. Nah, coba dengarkan pantun Bu Guru ya. Rendang daging sungguh enak, kualitas tinggi, harganya murah. Jangan makan banyak lemak, nanti menghambat peredaran darah. Nah, itu adalah sebuah pantun anak-anak. Nah, anak-anak masih ingat tidak pelajaran tentang peredaran darah? Masih. Baik, masih ingat ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, pembelajaran 1, gangguan organ peredaran darah pada manusia, dan menganalisis makna dan isi pantun nasihat yang berhubungan dengan gangguan organ peredaran darah manusia. Baik, itu yang kita akan pelajari hari ini ya. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah melakukan kegiatan mengamati tayangan video pada PowerPoint dan mengerjakan LKPD, anak-anak mampu menganalisis penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia dengan benar. Kemudian bisa menyimpulkan jenis-jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia dengan benar, membuat laporan singkat pada LKPD, organ peredaran darah manusia dengan benar, kemudian menyajikan laporan singkatnya. Kemudian kita belajar menganalisis isi dan amanat yang terdapat dalam pantun nasihat dengan benar, dan menyajikan pantun hasil karya sendiri dengan percaya diri. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya anak-anak ya. Selanjutnya ada penilaian juga pada pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama ada penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini adalah bagaimana anak-anak selama mengikuti pembelajaran. Kemudian keterampilan saat anak-anak mengerjakan LKPD ataupun menyampaikan nanti tugas-tugasnya dalam bentuk presentasi ya. Kemudian ada pengetahuan anak-anak, ini akan dinilai pada saat pembelajaran sudah berakhir ya. Nah, anak-anak, mari kita mulai pembelajaran hari ini ya. Nah, anak-anak, Bu Guru punya sebuah artikel. Artikel ini berjudul Bagaimana Darah Tinggi Bisa Menyebabkan Penyakit Jantung. Nah, artikel ini berasal dari kompas.com ya, pada tanggal 28 Agustus 2021. Baik, coba kalian perhatikan artikel berikut ya anak-anak ya. Analisislah bagaimana darah tinggi bisa menyebabkan penyakit jantung. Nah, anak-anak, siapa yang mau membantu Bu Guru membaca? Baik, Dayu, silakan bantu Bu Guru membaca artikel ini ya. Anak-anak yang lain baca juga dan perhatikan. Dengarkan Dayu membacakan artikelnya yang bukan. Silakan Dayu. Tekanan darah tinggi bisa merusak sel-sel lapisan dalam arteri Anda. Ketika lemak dari makanan Anda memasuki aliran darah yang rusak dan membentuk plak, akibatnya dinding arteri di Anda bisa menjadi penyempitan dan kurang elastis, sehingga membatasi aliran darah ke seluruh tubuh Anda. Baik, anak-anak tadi sudah membaca artikelnya semua ya. Nah, setelah kalian membaca artikel sebelumnya, darah tinggi dan penyakit jantung termasuk gangguan apa ya? Ada yang tahu? Penyakit peredaran darah, Bu. Ya, bagus Dayu. Nah, penyakit jantung, darah tinggi termasuk gangguan peredaran darah manusia ya. Nah, anak-anak, agar kalian bisa memahami materi ini dengan lebih baik, silakan anak-anak simak dulu ya video ini. Video ini berjudul Gangguan Sistem Peredaran Darah pada Manusia. Tadi kita sudah mengetahui faktor gangguan pada organ peredaran darah manusia, yaitu ada faktor non-keturunan dan keturunan. Gangguan pada organ peredaran darah manusia non-keturunan ada penyakit jantung koroner, sklerosis, varises, anemia, leukemia, hipotensi, dan hipertensi. Sedangkan gangguan pada organ peredaran darah manusia faktor keturunan ada penyakit hemofilia dan thalassemia. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti akan kita bahas satu persatu mengenai penyakit gangguan pada organ peredaran darah manusia yang tadi telah disebutkan. Simak baik-baik ya teman-teman.
Nah, baik anak-anak, tadi anak-anak sudah menyimak video tentang gangguan sistem peredaran darah pada manusia ya. Nah, anak-anak, apa saja ya penyebab gangguan peredaran darah pada manusia? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Nah, tadi ada berapa faktornya atau berapa penyebabnya gangguan peredaran darah pada manusia? Faktor keturunan, Bu. Iya, pinter Yuda. Faktor keturunan. Yang lagi satu? Non keturunan. Non keturunan. Iya, pinter ya. Yang lagi satu faktor keturunan, yang lagi satu faktor non keturunan ya. Makanan, Bu. Iya. Nah, sekarang anak-anak tadi Varises. faktornya apa saja? Pertama faktor, Faktor non keturunan. lagi satu. Dan keturunan. Iya, betul ya. Ada faktor keturunan dan faktor non keturunan. Nah, sekarang apa saja jenis-jenis gangguan peredaran darah pada manusia? Siapa yang tahu? Penyakit apa? Hipotensi. Iya, pintar Ayu. Hipotensi. Lagi? Hipertensi. Hipertensi. Lagi? Hipertensi. Leukemia. Ya. Pintar. Lagi? Jantung koroner. Koroner. Pintar ya. Nah, selain itu ada? Varises. Iya, pinter ya. Anak-anak sudah memahami ya. Nah, sekarang Bu Guru akan berikan penjelasannya. Nah, penyebab gangguan darah pada manusia. Pertama ada faktor non keturunan ya. Faktor non keturunan disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Kemudian terlalu sering mengkonsumsi makanan yang memiliki kadar kolesterol dan lemak yang tinggi. Selanjutnya, konsumsi makanan yang mengandung lemak secara berlebihan dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Konsumsi makanan yang mengandung gula yang berlebihan juga dapat menyebabkan adanya penumpukan gula di darah. Kurang olahraga dapat menyebabkan aliran darah tidak lancar ya. Nah, itu dia untuk faktor non keturunannya. Sekarang ada faktor keturunan anak-anak. Nah, faktor keturunan dibagi menjadi dua, yaitu ada hemofilia dan thalassemia. Itu untuk penyebabnya ya. Nah, sekarang untuk jenis-jenis gangguan peredaran darah pada manusia. Nah, pertama ada hipertensi anak-anak. Hipertensi ini adalah tekanan darah tinggi ya. Mungkin anak-anak sudah sering mendengarnya. Kemudian ada hipotensi. Hipotensi ini adalah tekanan darah rendah. Selanjutnya ada anemia, ada jantung koroner, ada leukemia, sklerosis, varises. Nah, varises mungkin anak-anak juga sudah sering mendengar ya. Thalassemia, hemofilia, trombus, embolus, ateroskleros, dan arteriosklerosis ya. Nah, ini adalah jenis-jenis gangguan peredaran darah pada manusia. Nah, selanjutnya, untuk lebih memahami materi tentang gangguan peredaran darah, anak-anak nanti akan mengerjakan LKPD bersama kelompok mengenai gangguan organ peredaran darah manusia ya. Anak-anak nanti akan membuat laporan singkat mengenai penyebab gangguan peredaran darah dan sebutkan juga jenis-jenis peredaran darah pada manusia. Kemudian silakan wawancara orang tua anak-anak, apakah mereka pernah mengalami gangguan organ peredaran darah, dan simpulkan ya laporan yang sudah kalian buat. Nah, itu untuk materi gangguan organ peredaran darah manusia. Nah, selanjutnya anak-anak, Bu Guru punya sebuah pantun lagi. Nah, dengarkan ya pantun yang Bu Guru bacakan. Ikat payung dengan erat agar tidak jatuh ke parit. Jika jantung kita sehat, darah lancar, bebas penyakit. Nah, anak-anak, ini Bu Guru punya pantun tentang peredaran darah manusia ya. Temanya peredaran darah manusia ya. Masih ada hubungannya dengan pelajaran kita sebelumnya, gangguan organ peredaran darah manusia. Nah, sekarang Bu Guru punya pantun yang bertemakan tentang peredaran darah manusia. Nah, anak-anak masih ingat tidak? Pantun ini dinamakan pantun apa ya? Siapa yang tahu? Pantun kesehatan.
Pantun sehat. Pantun nasihat. Ya, pinter ya, pantun nasihat. Iya, pinter. Ini dinamakan pantun nasihat. Nah, pantun nasihat itu apa ya, anak-anak? Pantun nasihat adalah salah satu jenis pantun yang memiliki tujuan untuk memberikan anjuran terhadap seseorang ataupun masyarakat. Pinter ya, pantun nasihat adalah salah satu jenis pantun yang memiliki tujuan untuk memberikan anjuran terhadap seseorang ataupun masyarakat. Pantun ini memiliki tujuan khusus yaitu menyampaikan pesan pendidikan dan moral kepada para pendengar atau pembacanya. Baik anak-anak, selanjutnya mari kita analisis makna dan isi pantun yang sudah Bu Guru bacakan tadi ya. Nah, anak-anak, pada pantun terdapat apa saja? Siapa yang tahu? Sampian dan isi. Iya, betul Cynthia. Ada sampiran dan juga isi ya. Nah, yang mana dinamakan sampiran? Baris pertama dan baris kedua. Nah, betul ya. Nah, kalau isinya yang mana? Baik. Nah, untuk sampirannya adalah pada baris pertama dan kedua. Selanjutnya, untuk isinya terdapat pada baris ketiga dan keempat. Sekaligus maknanya ya. Nah, makna pantun ini apa anak-anak? Siapa yang tahu? Nah, pantun di atas adalah jika kita menjaga jantung kita tetap sehat, maka pengeluaran darah juga akan lancar, terbebas dari penyakit. Sehat. Ayo, siapa yang lagi yang tahu? Tetap sehat, maka peredarannya juga akan lancar, terbebas dari penyakit. Maka peredaran darah juga akan lancar, terbebas dari penyakit. Iya, Pak. Betul sekali ya, pinter ya. Nah, pantun ini memiliki makna jika kita menjaga jantung kita tetap sehat, maka peredaran darah juga akan lancar, terbebas dari penyakit. Baik, selanjutnya, agar anak-anak lebih memahami tentang pantun nasihat, anak-anak hari ini tugasnya akan membuat sebuah pantun nasihat yang bertemakan tentang gangguan peredaran darah manusia atau bertemakan tentang kesehatan peredaran darah manusia. Sebanyak anggota kelompok ya, nanti anak-anak akan mempresentasikan pantunnya. Jangan lupa dijelaskan juga makna dan isi dari pantun yang kalian buat. Baik anak-anak, untuk petunjuk kegiatan mengerjakan LKPD, nah, pertama berdoa dulu ya sebelum mengerjakan LKPD. Selanjutnya, tulislah identitas kalian secara lengkap dan jelas. Nah, baik, itu tadi petunjuk kegiatannya. Mari kita berjumpa lagi nanti anak-anak ya, pada saat presentasi LKPD yang sudah dikerjakan bersama kelompok. Waktu akan diinformasikan di WhatsApp group ya. Baik, anak-anak sekarang bisa meninggalkan room ya. Silakan masuk ke WhatsApp group masing-masing. Sekarang silakan meninggalkan Zoom meeting dan mengerjakan LKPD. Baik anak-anak, selamat pagi. Sampai jumpa nanti ya. Setelah siswa meninggalkan Zoom meeting, siswa langsung memasuki grup WhatsApp kelompok dan langsung mengerjakan LKPD yang sudah diberikan. Guru di sini akan memfasilitasi siswa untuk berdiskusi, memberikan bimbingan, dan memfasilitasi siswa untuk bertanya jawab apabila ada kendala pada saat pengerjaan LKPD. Selamat siang anak-anak, kita berjumpa lagi di Zoom kita yang kedua. Nah, hari ini kita akan mempresentasikan hasil pekerjaan anak-anak atau hasil LKPD yang sudah anak-anak buat ya. Nah, sebelum itu, mari kita bermain game terlebih dahulu.
Nah, Bu Guru punya game teka-teki lucu ya. Nah, aturan permainannya sebagai berikut ya. Anak-anak, di sini ada pertanyaan-pertanyaan tentang teka-teki, disertai gambar-gambar ya. Nah, Bu Guru akan putarkan. Anak-anak akan stop pada gambar yang anak-anak inginkan ya. Baik, mari kita mulai. Iya, baik. Nah, pertanyaannya, buah apa yang bisa menampung banyak bara? Buah apa ya? Ada yang bisa menjawab? Tukang gurau-gurau. Sebentar ya. Jawabannya leci meja, anak-anak. Jawabannya ya. Nah, selanjutnya. Stop ya. Nah, pertanyaan selanjutnya. Hantu apa yang pendek? Hantu apa, anak-anak? Jawabannya hantu pocong. Pocong rambut ya. Itu jawabannya ya, Nara ya, pocong rambut. Kan pendek jadinya kalau dipotong rambutnya. Sekarang kita lanjutkan. Pertanyaan selanjutnya. Kenapa pohon kelapa di depan rumah harus ditebang? Kelapanya jatuh Kenapa ya, Nana ya? orang. Yang tahu? Nah, ini jawabannya ya. Soalnya kalau dicabut berat. Jadi anak-anak harus tebang ya. Iya, betul. Hebat sekali ya. Sudah bisa menebak tebak-tebakan lucunya ya. Nah, sekarang kita tadi sudah ice breaking ya. Sekarang kita lanjutkan. Waktunya presentasi LKPD anak-anak. Siapkan LKPD-nya. Nah, silakan Cynthia untuk mempresentasikan LKPD IPA-nya dulu ya. Nah, anak lain silakan dengarkan ya. 1. Apakah penyebab gangguan peredaran darah manusia? Penyebab gangguan peredaran darah manusia adalah 1. Faktor non-keturunan, 2. Pola hidup dan makanan yang tidak sehat, 3. Terlalu sering mengonsumsi makanan yang memiliki kadar kolesterol dan lemak tinggi, 4. Konsumsi makanan yang mengandung lemak secara berlebihan dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. 5. Konsumsi makanan mengandung gula yang berlebihan dapat menyebabkan adanya penumpukan gula di darah. 6. Faktor keturunan. 7. Kurang olahraga dapat menyebabkan aliran darah tidak lancar. 2. Sepsis. 5. Trombus. 6. Jantung koroner. 7. Leukemia. 8. Sklerosis. 9. Thalassemia. 10. Hemofilia. 11. Embolus. 12. Ateroskleros dan arteriosklerosis. Tanyakanlah kepada orang tua atau orang dewasa sekitar kalian apakah mereka pernah mengalami gangguan peredaran darah. Pernah, ibu saya mengalami gangguan peredaran darah yaitu varises, tapi sekarang tidak mengalami lagi. D. Buatlah kesimpulan terhadap gangguan peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah manusia terdiri dari jantung dan pembuluh darah yang meliputi pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Penyebab gangguan kesehatan pada organ peredaran yaitu faktor keturunan, pola hidup dan makanan yang tidak sehat, dan kurang olahraga. Jenis-jenis gangguan pada organ peredaran darah: hipertensi, hipotensi, anemia, varises, leukemia, dan lain-lain. Sudah, Bu? Baik, terima kasih Cynthia sudah menyampaikan hasil diskusi kelompok 1 ya untuk IPA-nya. Nah, sekarang untuk kelompok 2 IPA-nya ya, silakan Dayu untuk menyampaikan presentasi IPA-nya ya, Dayu. 1. Apakah penyebab
gangguan peredaran darah pada manusia. 1. Pola hidup dan makan yang tidak sehat. 2. Kurang olahraga dan sering memakan makanan yang mengandung kolesterol dan lemak tinggi. 3. Kurang olahraga dapat menyebabkan aliran darah tidak lancar. 4. Konsumsi makanan yang mengandung lemak secara berlebihan dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. 5. Konsumsi makanan yang mengandung gula yang berlebihan dapat menyebabkan adanya penumpukan gula di darah. 6. Hemofilia. 7. Thalassemia. 2. Sebutkan jenis-jenis gangguan peredaran darah manusia. 1. Anemia. 2. Hipertensi. 3. Trombus. 4. Jantung koroner. 5. Varis. 6. Embolus. 7. Leukemia. 8. Arteriosklerosis. Terima kasih Dayun. Nah, tepuk tangan ya untuk kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Sudah bagus-bagus sekali laporan singkatnya. Nah, Ana sudah bisa membuat laporan singkat ya mengenai penyebab gangguan darah manusia ya. Nah, ini adalah penyebab gangguan peredaran darah manusia ya, Nana ya. Pertama ada faktor keturunan. Nah, itu disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Kalau di tema 3 kita sudah belajar tentang makanan sehat. Nah, sekarang kita belajar tentang gangguan peredaran darah ya. Nah, penting untuk anak-anak memakan makanan sehat agar tidak terjadi gangguan peredaran darah seperti yang kita pelajari tadi ya. Nah, kedua, terlalu sering mengonsumsi makanan yang memiliki kolesterol dan lemak tinggi. Nah, coba anak-anak hindari ya makan makanan yang terlalu berminyak, kemudian mengandung banyak kolesterol ataupun lemak tinggi agar tidak terjadi gangguan peredaran darah ya, seperti penyumbatan pembuluh darah dengan lemak seperti itu ya. Kemudian konsumsi makanan yang mengandung lemak secara berlebihan menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Nah, hal-hal seperti ini bisa menyebabkan penyakit jantung anak-anak. Agar anak-anak terhindar dari penyakit-penyakit seperti ini, maka anak-anak harus menghindari makanan-makanan yang tidak sehat. Kemudian ada lagi faktor non-keturunan seperti hemofilia dan thalassemia. Itu adalah faktor non-keturunan. Kemudian, jenis-jenis gangguan peredaran darah manusia apa saja? Nah, jenis-jenis gangguan peredaran darahnya ada hipertensi. Ini hipertensi adalah gangguan peredaran darah, yaitu tekanan darah tinggi ya. Kalau ada anak-anak pernah mendengar tekanan darah tinggi, sering disebut juga dengan hipertensi. Kemudian kalau tekanan darah rendah disebut juga hipotensi. Nah, anak-anak sudah mempelajarinya tadi ya untuk jenis-jenis gangguan peredaran darah manusia. Ya, silakan sekarang mempresentasikan pantun yang dimiliki ya, menyajikan pantun yang dimiliki. Bangunku dari tidur nyenyak, langit pagi tampak cerah. Jangan makan banyak-banyak lemak, nanti menghambat peredaran darah. Nah, pantunnya sudah sesuai dengan tema yang dimaksud ya, gangguan peredaran darah. Pergi sekolah dengan semangat, sarapan pagi dengan roti. Kalau ingin jantungmu sehat, olahraga dijaga setiap hari. Baik, terima kasih Cynthia. Sudah bagus pantunnya ya, sudah sesuai dengan tema yang dimaksud, gangguan peredaran darah bagi manusia. Sore hari bermain bola. Bola disebut sekulit bundar. Pembuluh darah harus dijaga agar darah mengalir lancar. Ambil mesin untuk membabat. Setelah dibabat, tanamlah pisang. Apa jadi pembuluh darah tersumbat? Pembuluh tersumbat, penyakit pun datang. Baik anak-anak, untuk pantunnya kita cukupkan ya. Pantunnya sudah bagus-bagus sekali. Nah, sudah sesuai juga dengan tema kita hari ini, peredaran darah, gangguan peredaran darah ya, dan menjaga peredaran darah kita agar tetap sehat ya. Anak-anak ada yang belum dimengerti tentang pelajaran hari ini? Tidak, Bu. Semua sudah dimengerti? Tidak, Bu. Sudah, Bu. Ya, baik. Tidak, Bu. Sekali ya, kalau sudah mengerti semua ya. Tidak ada pertanyaan? Pertanyaan? Sudah baik. Nah, anak-anak, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Tadi kita belajar apa aja ya? Nasihat. Pantun nasihat. Lagi? Sudah.
peredaran darah. Penyebab gangguan peredaran darah. Iya, pinter. Kita sudah belajar pantun nasihat, kemudian sudah belajar gangguan peredaran darah manusia, sudah belajar penyebabnya, jenis-jenisnya ya. Nah, anak-anak senang tidak belajar hari ini? Senang, Bu. Nah, senang ya. Anak-anak, mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Pantun nasihat. Iya, pinter pantun nasihat beserta maknanya ya. Nah, siap. Kita pelajari tadi tentang gangguan peredaran darah manusia. Kemudian ada penyebab dan jenisnya ya. Nah, anak-anak, lagi sebentar Bu Guru akan mengirimkan link evaluasi berbentuk kuisis ya. Nah, nanti akan Bu Guru kirimkan di grup linknya. Silakan anak-anak jawab soalnya lagi sebentar ya. Materi yang akan datang, tema 4, subtema 2, pembelajaran 2 ya. Kemudian sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mari kita bernyanyi lagu daerah. Baik, tadi kita sudah menyanyikan lagu daerah Majangiran ya anak-anak ya. Pintar-pintar sekali anak-anak bernyanyi. Sekarang kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa ya. Nah, siapa yang mau memimpin doa? Baik, silakan Cynthia. Pimpin doanya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran online kali ini, sebaiknya kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita sudah memimpin doa hari ini ya. Nah, sebelum Bu Guru tutup, Bu Guru ingatkan kembali, salam sehat ya anak-anak ya. Ingat kembali protokol kesehatan diterapkan dimanapun anak-anak berada ya. Kemudian tetap semangat untuk belajar. Nah, sebelum Bu Guru tutup, Bu Guru akan mengaturkan Om Santi-Santi Om ya. Anak-anak, mari kita lakukan Prama Santi dulu ya sebelum kita pembelajaran hari ini. Anak-anak, Bu Guru akan mengatakan Prama Santi ya. Om Santi, Santi, Santi Om. Om Santi, Santi Om.